Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Ibu. Bagaimana kalian kabarnya? Alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillah ya. Terima kasih karena kalian semua udah datang ke sini. Ibu terima kasih sekali karena kalian sudah bersedia untuk gabung dalam pelaksanaan bimbingan kelompok tersebut. Sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa yang mulai. Doa selesai. Sebelumnya ada yang tahu apa itu bimbingan konseling kelompok? Bimbingan kelompok? Dan yang tahu ya, baik saya Ibu akan jelaskan. Bimbingan kelompok itu layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok tersebut. Tujuan dari bimbingan kelompok tersebut berdiskusi antara anggota ke anggota, diawali oleh pemimpin kelompok untuk mengatasi berbagai masalah gitu. Nantinya masalah-masalah akan dipecahkan dalam dinamika kelompok tersebut gitu. Lalu dalam kegiatan tersebut ini adanya asas-asas, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, kesurelaan, di mana dari nantinya kegiatan tersebut ini akan ada yang namanya asas keterbukaan, di mana nanti dari masing-masing anggota akan men-sharing pendapatnya kalian, akan berbagi pengalaman atas materi yang nantinya akan kita bahas, masalah yang kita bahas tersebut. Sebelum kita melakukan kegiatan lebih lanjut, alangkah baiknya kita biar akrab nih, kita bisa perkenalan dulu satu persatu, dimulai dari sebelah kanan dari saya. Hai semuanya, perkenalkan aku Lini. Hai semuanya, perkenalkan aku Alma. Halo semuanya, nama aku Dede. Hai semuanya, nama aku Alma. Halo semua, nama aku Nurhila Jaya. Halo semua, aku Dita. Halo semua, aku Duma. Halo semua, Halo semua, saya Ibu Laili, dipanggil Ibu Laili aja. Karena semuanya sudah perkenalan satu nih, berarti kan udah akrab ya, udah saling kenal. udah sih dulu, udah lama. Oh, apa tanya lagi loh. Biar kenal gitu ya. Kita oh iya, biar lebih kenal, kita lakukan rangkaian nama. Misalnya nama itu kan Laili, terus nanti Lailinya bilang Ibu Laili. Oh berarti membaca kalimat yang Kemudian ya, jadi mulai ya. Ibu Laili, Ibu Laili. Ibu Laili, Ibu Laili. Dede, Alma, Dede, Alma, Dede. Ibu Laili. Alma, Dede, Alma. Ibu Laili, Alma, Aliza, Nur, Ibu Laili, Dede, Alma, Dede, Aliza, Nur, Diva, Uma. Ibu Laili, Dede, Alma, Dede, Aliza, Nur, Diva, Uma. dengan semuanya berarti sudah akrab ya. Sebelum kita melakukan kegiatan yang lebih lanjut, saya menjelaskan kembali bahwa kegiatan bimbingan kelompok ini itu nantinya berbagai pendapat ya,
anak-anak semua. Apakah kalian semua sudah siap? Siap. Jadi, masalah yang materi atau masalah yang kita akan bahas yaitu mengenai antisosial. Apa sih bu antisosial? Ada yang tahu? Apa ya? Boleh dibahas dulu Sosial itu kayak kita kayak menolak untuk bersosialisasi dengan orang lain. Sosial itu mungkin kayak untuk diri itu ya kayak misalnya juga untuk diri kayak bersosialisasi, mungkin bergaul berarti yang sosial itu menurut saya adalah suatu perilaku atau orang yang cenderung untuk menjadi dari bersosialisasi dengan masyarakat sendiri. ada yang mau nambahkan? Dan jadi antisosial itu benar ya kadang-kadang tadi teman-teman semua bahwa antisosial itu seseorang yang nggak mau berkumpul gitu, menutup diri lah gitu. Bahkan banyak ya penyebab dari antisosial itu kalau misalnya kita ada masalah gimana mau lari kemana gitu kan. Tapi ada juga orang yang bisa sendiri mengatasi masalah gitu, tanpa adanya orang lain gitu. Dampak antisosial dari salah satu dari antisosial itu kan bisa dilihat kan ya dari lingkungan kita. Misalnya ada satu kerumunan atau circle lah bisa dibilang gitu ya. Ada satu nggak punya circle nih, jadi kan yang satu circle yang punya circle itu kayak merasa kayak oh ini nggak punya teman, kenapa kadang diri dia sendiri tuh nggak mau bergaul, nggak mau punya teman ya, tapi dia nyamannya sendiri gitu. Jadi dari kalian ada yang seperti pendapat kenapa orang tersebut tuh bisa nyaman sama diri sendiri gitu tanpa ada orang lain. Mungkin orang yang antisosial itu kayak punya dirinya sendiri gitu kayak mungkin punya trauma akan masa lalu dalam sosialisasi kayak dulu mereka jadi orang tersebut itu nggak mau untuk melakukan atau mencoba lagi trauma itu dia maunya masih jadi dulu. Jadi karena tuh orang itu melakukan juga. Tapi alasannya karena ada kata-kata sendiri itu. Bisa itu di dalam mereka mungkin ada omongan dari itu. Mungkin hal sosialisasi itu dia dengan remeh atau mungkin mendapat dari orang lain jadi sebelum menjadi dia mencarinya lagi gitu. Ada yang menurut saya kenapa seseorang yang berpendek diri menurut saya karena mungkin seseorang itu merasa orang lain tidak percaya akan dirinya, tidak percaya bahwa dia melakukan hal tersebut atau seseorang pun misalnya menurut diri bahwa berpikir kalau misalkan seseorang tidak orang di luar sana tidak akan memihak kepada diri sendiri. Sudah saudara kalian semua bahwa sebenarnya memang benar ya dari teman-teman semua kalau antisosial itu memang banyak maksudnya dilihat dari lingkungan juga dari pandangan orang kan berbeda ya. Gimana itu mengatakan bagaimana menyikapi antisosial itu gimana
Kita mau dua sekali tempat itu lagi, jadi solusi yang baik untuk orang yang secara solusi dari antisosial tersebut bisa kita atasi. Kalau misalnya nanti kita punya teman, jangan membeda-bedakan gitu. Kalau misalnya teman kita punya teman nih, jangan lihat dari oh dia banyak kurangnya atau apa namanya nggak setara sama kita, jangan mikir kayak gitu. Rangkul kalau misalnya dia kurang atau apa, ajak dia bergaul walaupun dia susah untuk bersosialisasi tersebut. Gitu aja. Mungkin dari ibu akan memberikan format nih untuk kalian semua. Tujuannya untuk biar tahu perasaan apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan ini. Saya akan memberikan ya. Boleh langsung diisi ya. Sudah?
Sudah boleh dikumpulin ya, jadi kalau balik harus sudah ya Ibu, terima kasih karena semuanya sudah di semua ya. Ada yang ingin mengutamakan hasil daripada formulir tersebut? Boleh, maaf. Baik, ini kan ada kemudian ya, apa yang akan kita ketahui untuk mengikuti BKP ini? Dari saya itu kita jadi mengambil pada pemberian sosial sendiri. Kemudian kita bisa apa yang ada terdapat dalam BKP ini ya, saya senang. Karena dari masa bapak kegiatan ini kita selalu manfaatnya. Ini untuk teman-teman kita yang betul-betul memiliki terus Pak. Nah, bagaimana menentukan itu jadi saya mengenai tadi tidak dengan cara kita tidak membela-belakan teman yang mau bergaul dengan siapapun. Pertindakan di dalam selanjutnya dan terangkan saya yang merangkul teman saya yang menurut saya ini cenderung menutup dirinya sehingga dia tidak mau bergabung dengan saya atau teman-teman lainnya. Bertanggung jawab di sini saya tanggung jawabnya itu ketika dari perkataan saya yang menjadi perkataan teman saya itu saya akan dari tanggung jawab untuk mengembangkan. Baik, terima kasih semua. Lagi ada yang pertanyaan? Saya tidak. Ini kan ada bahas berpikir bukannya itu pengetahuan apa yang saya tahu itu soal mengenai BKP ini. Jawabannya hampir sama dengan itu saya jadi mengetahui apa itu aktif sosial dan saya jadi tahu dalam beberapa aktif sosial itu apa dan sebenarnya dalam beberapa aktif sosial itu juga perlu diri sendiri kan. Terus saya juga jadi tahu solusi apa yang harus saya ambil ketika saya menemukan orang teman saya menjadi sosial. Terus yang kedua, merasa apa yang saya rasakan setelah melakukan BKP ini. Saya itu karena penggunaan saya tentang aktif sosial ini itu sangat dekat dengan diri saya karena kebetulan ada beberapa saya juga aktif sosial dan dari pembelajaran ini karena aktif sosial ini kita belajar komunitas ya menjadi tahu amanatnya bagaimana untuk bisa mengajak beberapa saya ini kembali bergaul kepada sosial. Terus yang ketiga bersikap bagaimana saya menyikapi solusi dari penyelesaian masalah yang dibahas tadi ini. Solusinya itu sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya terkait kayak kenapa saya sosial itu bisa terjadi karena bagaimana kita bahas kita menyinggung tentang aktif sosial itu ketika karena trauma yang terjadi saat sosialisasi kan. Nah mungkin dengan solusi itu saya bisa memahami kenapa saya ini menjadi sosial dan untuk kedepannya dari solusi itu mungkin saya akan menerapkan pada orang saya itu. Ketiga, apa perilaku selanjutnya yang dapat Anda lakukan? Dari tadi kayak tadi, saya akan menerapkan solusi itu ke saya dan saya akan berusaha untuk tidak menjadi sosial juga karena mungkin karena kalau saya ada sosial, saya bakal susah untuk dapat teman, saya itu masih begitu rumah saya gitu. Menjawab apa yang tumbuh pada diri saya setelah melakukan yang saya jadi bertanggung jawab seperti jawab teman, saya jadi lebih bertanggung jawab untuk menjaga anak saya pada orang lain. Mungkin kita nggak tahu ya orang rasanya seperti apa saat kita berbicara dan
karena tercetus aktif sosial ini bisa karena agama, berarti sebaliknya aktif sosial saya menjaga perkataan saya di dalam ucapan saya supaya tidak menyinggung orang lain. Terima kasih Nur atas pengetahuannya. Ada ingin mengutarakan berpendapat? Encin? Pengetahuan baru yang saya ketahui itu bahwa berbayar tapi kalau berkata kita apa itu kalau berkata waktu yang kelihatan aku dapat perasaan sosial lalu kata saya selalu di pelayanan ini saya mengenalkan karena saya dapat satu pengalaman yang merasa membantu saya akan apa yang mau sosial dan lebih mengerti orang besar dan bagaimana saya menyikapi dengan saya masalah ini adalah dengan seperti atau teman-teman saya yang ingin menjadi atau menolak kondisi solidaritas dia atau bergabung dengan teman-teman lain tapi dengan termasuk yang tidak maksa dan kalau maksa itu orang tersebut melakukan akan seperti menolak untuk bersolidaritas itu kalau sesuatu yang akan saya lakukan ini adalah dengan belajar untuk mengganggu orang lain seperti yang menurut sampaikan tadi menjaga usahakan seperti itu. Lalu tanggung jawab yang tinggi boleh besar ya setelah melakukan lewat ini saya akan bertanggung jawab atas perilaku saya secara bersamaan. Baik, terima kasih semuanya yang sudah berpendapat. Semua yang diutarakan itu benar semua adanya. Terima kasih karena sudah mengisi formulir tersebut. Saya ingin ambil lagi ya. Karena kegiatan sudah selesai semua, Ibu akan menanyakan pesan dan pesan dari kalian semua. Baik, semua karena sudah mengisi daripada format tersebut. Ibu ingin tahu komitmen apa mengenai pembahasan tadi dari anak-anak semua. Boleh siapa yang ingin berkomitmen pertama? Saya dulu dari tadi kita isi formulir yang dipasui. Mungkin komitmennya sama kayak bertanggung jawab. Saya jadi saya sendiri harus berkomitmen untuk menjaga kata-kata saya kepada orang lain, menjaga sikap saya kepada orang lain. Karena kita belum tentu melakukan hal yang mereka toleransi gitu. Misalnya ucapan saya atau tindakan saya yang menyakiti, jadi mungkin saya harus bisa terbuka sama hati-hati. Terima kasih loh atas komitmennya. Ada lagi yang ingin menambahkan kenapa dari pembahasan antisosial tadi itu kita harus belajar dan bergerak dan mencoba kita karena mengajar dari orang-orang menyakiti dengan ada lagi buka bersama perkataan komitmen itu seperti ya menjaga kesehatan kemudian yang bagaimana bahwa kan toleransi orang itu berbeda ya. Jadi misalnya kita mau kasar mereka menerima maupun kita dalam berbagi kita bagaimana kita
coba menaikkan saya yang dengan cara saya SKSD dari teman saya berdua tentang nanti belajar atau mengajar ngobrol tentang hal yang dia suka dan teman-teman dia suka apa sehingga mungkin lama-lamaan dia bakal bisa terbuka dan bisa lebih bersosialisasi dengan orang lain. Terima kasih Pak. Semua sebenarnya tadi komentar dari kita tuh sudah mencukupi dari semuanya ya. Jadi juga ada yang mau menambahkan lagi. Sudah cukup. Terima kasih semuanya. Karena Ibu rasa sudah cukup ya apa yang kita bahas tadi daripada pembahasan apa itu anti sosial, apa itu solusinya, akibatnya dari orang yang nggak mau sosialisasi. Ibu ingin tahu nih pesan atau pendapat teman-teman semua, pesan-pesan dari kegiatan bimbingan kelompok tadi. Ya, tadi pesan itu sebenarnya di sini saya cukup senang dalam materi sosial ini, sehingga kita diketahui gimana caranya kita bisa merangkul teman-teman kita yang mungkin lebih cenderung diri, terus memperbaiki kesehatan kita dari sisi lagi saya pesan saya mengikuti kegiatan ini cukup senang karena kita di sini memberikan pendapat kita masing-masing, memberikan saya menjadi tahu ternyata aktif sosial itu tidak serta-merta dia tuh merasa dirinya itu terasingkan dengan karena mungkin dia banyak pikiran-pikiran negatif yang ada pada dirinya dan orang lain, jadi dia merasa menginginkan untuk dia bisa Terima kasih semua yang sudah berkomitmen. Kalau seumpama nih nantinya ada kegiatan seperti ini lagi, apakah anak-anak semua akan bersedia? Bersedia Ibu. Ya. Terima kasih semuanya. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian semua sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat semuanya. Saya ucapkan terima kasih semua. Terima kasih banyak. Kita tutup ya. Sebelum kita tutup, katanya kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita pulang nih, bersilakan ya. Jadi kita nyanyi lah ya, biar seru. Kita nyanyi Mari Pulang. 1, 2, 3. Mari pulang.